Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 5A akan menyampaikan artikel yang telah kami review dengan judul New Development in Display Quality Control. Pada artikel ini membahas tentang perkembangan baru dari quality control tampilan dari pencitraan medis. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Hilmi Maulana Rafi dengan NIM akhir 02, kemudian ada Khulud Mahmudah Habsaria Salim dengan NIM akhir 03, kemudian ada Setia Ilham Rayana Putra dengan NIM akhir 27, kemudian ada saya Hanis Tasya Prameswari dengan NIM akhir 29, kemudian ada Maulida Maya Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 34. Berikut identitas dari jurnal. Jurnal ini berchapter 7 dan ada pada halaman 71 sampai halaman 81. Untuk penerbitnya tidak disebutkan secara spesifik, begitu pula tahunnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal yang berjudul New Developments in Display Quality Control. Jadi pada jurnal tersebut latar belakangnya membahas tentang perkembangan zaman yang mempengaruhi dunia radiologi, terutama pada bidang display citranya. Pada zaman dahulu, kebanyakan display citra dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara hard copy atau hard file, dengan cara melakukan print out hasil citra radiografi pada film. Nah, pada zaman sekarang, cara tersebut mulai banyak berkurang dan mulai banyak beralih pada cara digital, sehingga display citra dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan dapat diakses melalui device pribadi masing-masing. Nah, oleh karena itu, pada jurnal ini melakukan quality control pada display citra, karena pada jurnal ini masih disebutkan bahwa terdapat beberapa kekurangan pada display citra secara digital. Yang pertama yaitu contohnya pada kekurangan resolusi citra yang kurang maksimal, kemudian keterbatasan pencahayaan atau keterbatasan rentang cahaya pada device yang digunakan, dan juga terdapat adanya refleksi pada citra yang dihasilkan atau didisplay secara digital. Oleh karena itu, quality control pada display citra secara digital sangat diperlukan, karena quality control tersebut digunakan untuk memastikan citra yang didisplay atau citra yang dikirimkan secara digital mampu merepresentasikan kondisi pasien secara nyata atau dengan baik, dengan kualitas yang tinggi, sehingga dengan kualitas tinggi tersebut diharapkan tidak ada misinterpretasi dari image citra yang didisplay menggunakan cara digital, karena hal tersebut akan mengganggu untuk proses diagnosis yang dilakukan oleh dokter radiologi. Oke, masuk pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengembangkan metode dan evaluasi standar untuk display pencitraan medis. Yang kedua, untuk mengatasi tantangan akibat peralihan dari sistem lama ke sistem digital. Dan yang terakhir tentunya untuk meningkatkan efektivitas, akurasi diagnosa, dan tampilan pencitraan yang lebih baik. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang metode penelitian, yaitu metode yang penelitian yang dibahas dalam konteks ini yang disediakan berfokus pada evaluasi dan resolusi dan kebisingan tampilan yang sangat penting untuk memastikan pencitraan berkualitas tinggi dalam aplikasi. Nah, berikut adalah beberapa metode utama yang dijelaskan di artikel tersebut, yaitu yang pertama ini ada pengukuran resolusi tampilan, yaitu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah metode yang paling objektif, melibatkan dan menangkap gambar yang diperbesar dari garis kontras rendah yang ditampilkan pada monitor menggunakan kamera digital berkualitas tinggi. Nah, gambar ini dapat diproses, gambar ini kemudian diproses untuk menentukan fungsi penyebaran garis LSV dan garis transfer modulasi atau disebut MTV
dengan tampilan. Nah, yang kedua ini adalah metode alternatif. Untuk mengukur resolusi adalah dengan mengevaluasi penampilan target uji CX menggunakan pola uji Tigi 18 Kisi atau dengan Tigi 18 CX. Metode ini melibatkan tampilan pola di mana satu piksel pola sesuai dengan satu piksel tampilan. Skor dari evaluasi ini kurang dari 5 untuk tampilan lebih kelas primer dan kurang dari 7 dari tampilan kelas sekunder yang menunjukkan ketajaman pada kualitas citra itu sendiri. Nah, oke, jadi yang selanjutnya ini adalah objek penelitian. Nah, objek penelitian ini itu konteks yang disediakan berkisar pada evaluasi dan kontrol kualitas perangkat tampilan elektronik yang digunakan dalam pencitraan medis. Jadi berikut aspek-aspek kunci penelitian ini, yaitu yang pertama adalah KISI atau kontrol kualitas tampilan medis. Penelitian ini berfokus untuk penetapan pedoman yang menguji pengujian penerimaan dan kontrol kualitas perangkat tampilan elektronik medis. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat ini mempertahankan kualitas gambar yang memadai selama masa operasionalnya yang sangat penting untuk diagnostik yang akurat dan standarisasi metode pengujian. Tujuan untuk signifikan ini adalah untuk mengembangkan metode standar untuk mengevaluasi kinerja tampilan. Ini termasuk membuat dokumen terperinci dan pola pengujian yang dapat digunakan di berbagai institusi untuk memfasilitasi perbandingan antara intra dan institusi itu sendiri. Baik, untuk pada bagian discuss, di sini meliputi komponen utama dalam pencitraan diagnosis meliputi 1 ada akuisisi, 2 ada pemrosesan, dan 3 ada tampilan. Di sini ditekankan bagaimana kualitas dari tampilan akan mempengaruhi efektivitas dari diagnosis. Next ada evolusi sistem tampilan dari film X-ray konvensional hingga sistem digital saat ini meliputi PACS atau Picture Archiving Communication System, lalu ada CRT, Cathode Ray Tube, dan juga ada LCD atau Liquid Crystal Display. Dan selanjutnya ada kualitas tampilan elektronik meliputi beberapa parameter seperti retina luminasi, resolusi, glare atau pantulan cahaya, dan juga refleksi. Next, pada discuss bagian kedua, terdapat pengujian dan kontrol kualitas atau QC. Di sini tujuannya untuk menilai performa awal perangkat tampilan sebelum digunakan. QC ini ada beberapa tahapan, ada harian, bulanan, dan juga tahunan untuk memastikan bahwa perangkat tetap dalam kondisi yang optimal. Next, ada metode evaluasi, ada visual testing, quantitative testing, dan juga ada advanced testing. Digunakan untuk mengevaluasi perangkat tampilan dan juga untuk penggunaan pola uji standar seperti TG18QC dan TG18LN. Next, ada pengaruh ambient lighting. Di sini dibahas pentingnya menyesuaikan pencahayaan sekitar dalam menjaga akurasi tampilan dengan parameter seperti rasio fraksi dan luminansi minimum ataupun maksimum. Next, ada tugas dan tanggung jawab. Di sini dijelaskan betapa pentingnya peran fisikawan medis dalam mengawasi prosedur pengujian dan quality control, serta pentingnya pengujian independen oleh pengguna sistem. Kelebihan dari artikel ini adalah artikel ini membahas secara menyeluruh terkait quality control tampilan pada pencitraan medis, mencakup pada saat acceptance testingnya, kemudian quality control rutin dan quality control tingkat lanjut. Kemudian jurnal ini juga mengikuti standar internasional seperti DICOM, GSDF, dan kontribusi TG18 sehingga meningkatkan keandalan metode yang diusulkan. Artikel ini juga membahas terkait pentingnya quality control untuk tampilan pencitraan medis sehingga dapat menegakkan diagnosa secara tepat. Kemudian artikel ini juga menggabungkan metode pengujian visual dan pengujian kuantitatif sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam aplikasi klinis dan laboratorium. Kemudian artikel ini juga memberikan relevansi pada teknologi-teknologi yang terbaru seperti CRT,
LCD, OLED, dan tantangannya dalam penggunaannya di bidang medis saat ini. Kekurangan dari artikel ini, yang pertama, beberapa metode sulit diterapkan karena memerlukan peralatan yang khusus sehingga sulit diterapkan di lingkungan klinis tanpa sumber daya yang memadai. Kemudian pada artikel ini fokus utamanya hanya pada CRT atau cathode ray tube dan LCD atau liquid crystal display. Kemudian artikel ini juga ketergantungan pada ketersediaan standar, seperti implementasi standar TG18 membutuhkan akses terhadap pola pengujian khusus yang memungkinkan tidak tersedia di semua fasilitas medis. Kemudian pada artikel ini tidak dibahas tentang aspek ekonomi seperti biaya implementasi pada saat pengujian atau efisiensi biaya operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya quality control pada display citra secara digital. Nah, untuk quality control pada display citra itu sendiri bisa dilakukan secara rutin harian, bulanan maupun tahunan. Kemudian untuk pentingnya quality control pada display citra sendiri, mengingat dari pentingnya kualitas citra yang bagus pada efektivitas dan akurasi pada diagnosis pasien untuk menghindari kesalahan diagnosis atau misinterpretasi citra yang didisplay pada secara digital. Nah, berikut adalah lampiran job desk dari kelompok 7. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 7, pada mata kuliah Kendali Mutu dengan dosen pengampu Ibu Weni. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk evaluasi ke depannya kami akan belajar lebih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.